Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leviania Aula Dewi, NIM 12292401228 dari manajemen 5C. Di sini saya akan memaparkan terkait materi internet dan e-commerce. Yang pertama itu ada pengertian internet. Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media lainnya. Jaringan komunikasi inilah yang akan mentransfer data secara tepat dan cepat melalui frekuensi tertentu. Adapun menurut Sibero tahun 2011, internet merupakan interconnect network, yaitu sebuah jaringan komputer yang saling menghubungkan antara komputer secara global. Internet mampu bekerja karena adanya jaringan komputer, baik jaringan lokal maupun jaringan dengan jangkauan global yang lebih luas. Adapun manfaat internet, yang pertama dalam bidang pendidikan, ada banyak hal yang bisa didapatkan melalui internet sebagai sarana belajar. Setiap anak atau siswa dapat mengakses jutaan informasi melalui internet, sehingga sangat membantu mereka dalam mengembangkan pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua ada di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, internet juga memberikan banyak manfaat. Anda bisa mengakses informasi kesehatan dengan bantuan jaringan komputer. Lalu ada di bidang bisnis, internet juga memudahkan para pebisnis dalam meraih keuntungan finansial bagi para pengusaha. Anda bisa membuat website usaha, e-commerce, industri kreatif, atau bisnis startup. Yang keempat ada bidang komunikasi informasi. Saat ini mudahnya untuk berkomunikasi dengan orang lain amat mudah dilakukan. Anda bisa melihat dan mengetahui keadaan orang lain yang jauh dari jangkauan. Begitu juga dalam bidang informasi, di mana setiap orang dapat mengakses jutaan informasi melalui mesin pencarian di internet. Lalu ada dampak negatif internet. Yang pertama ada maraknya ujaran kebencian. Internet memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk berbagi informasi. Hal ini termasuk pula untuk memberikan kritik kepada siapapun lewat sosial media. Melalui media, masih banyak orang yang menyalahgunakannya untuk mengungkapkan berbagai ujaran kebencian. Yang kedua ada banyaknya konten ilegal. Video yang berisi hal-hal tidak pantas juga mulai banyak diproduksi, baik yang berisi tindakan asusila, kriminalitas, maupun video pornografi yang tidak ramah anak-anak. Mudahnya menyebarkannya berbagai konten membuat setiap orang dewasa perlu melakukan kontrol lebih terhadap anak-anak yang menggunakan internet. Yang ketiga ada munculnya cybercrime, contohnya itu kayak hacking account, terus cracking dan spamming. Hal ini akibat kebencian seseorang melalui internet. Oke, yang keempat ada hukum tentang internet. Setiap negara yang memfasilitasi kehidupan bernegara dengan penggunaan sistem elektronik dan internet yang maju, secara tidak langsung perkembangan cyber law di dalamnya turut maju. Ruang lingkup cyber law meliputi undang-undang. Yang pertama ada pasal 27 ayat 3 tentang penyebaran informasi dan garis miring atau dokumen elektronik melanggar kesusilaan. Yang kedua ada pasal 27 ayat 4 tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Yang ketiga, pasal 28 tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang keempat ada pasal 45 ayat 1 tentang pelanggaran terhadap hak cipta dan atau hak terkait. Yang kelima ada pasal 51 ayat 2 tentang tindak pidana penyebaran konten yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan. Yang keenam ada pasal 54 tentang penyimpanan data elektronik. Oke, lanjut. Lalu ada materi terkait e-commerce. Yang pertama ada pengertian e-commerce. Electronic commerce atau perdagangan elektronik atau biasa disingkat dengan e-commerce adalah sebuah model bisnis atau perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet. Dalam e-commerce, aktivitas penjualan, pemasaran, dan pembelian dilakukan semua menggunakan internet. Hampir setiap barang atau jasa diperdagangkan lewat e-commerce seperti gadget, tiket transportasi, desain, dan sebagainya. E-commerce umumnya membutuhkan beberapa sarana seperti website, aplikasi, serta payment gateway atau metode atau alat pembayaran untuk menyelenggarakan transaksi barang dan jasa secara online. Lalu yang kedua ada jenis e-commerce. Yang pertama ada business to consumer atau B2C adalah jenis e-commerce dengan skema perusahaan menjual produk langsung ke pengguna akhir atau konsumen tanpa perantara atau pihak ketiga. Contohnya kayak Shopee, Tokopedia.
Yang kedua ada consumer to consumer, itu ada C2C adalah jenis e-commerce dengan skema transaksi produk dari individu atau konsumen perorangan atau bukan perusahaan ke konsumen yang lainnya. Contoh e-commerce C2C bisa dilihat melalui OLX dan Facebook atau marketplace. Yang ketiga ada business to business, itu B2B, ada jenis e-commerce yang proses transaksi produknya dilakukan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Di B2B, transaksi produk biasa dalam jumlah yang besar, bukan eceran. Contoh e-commerce jenis ini adalah Amazon dan Alibaba. Yang keempat ada consumer to business, C2B, ada jenis e-commerce dengan skema jual beli produk dari konsumen ke perusahaan. Produk yang ditawarkan dalam C2B umumnya berupa nilai jasa, misalnya jasa freelance desain, foto, menulis, dan lain sebagainya. Contoh e-commerce jenis ini dapat dilihat pada platform Upwork, iStock, dan Fiverr. Lalu ada e-commerce dalam hubungan dengan hukum kontrak. Itu yang pertama ada atau tidaknya penawaran atau offer, yang kedua ada atau tidaknya penerimaan acceptance, yang selanjutnya ada atau tidaknya kata sepakat. Jika ada kata sepakat, sejak kapan mulai ada. Yang selanjutnya keharusan kontrak tertulis dan tanda tangan tertulis. Selanjutnya masalah pembuktian perdata. Selanjutnya bagaimana mengetahui para pihak dan kecakapan berbuat para pihak. Selanjutnya perumusan kembali masalah wan prestasi. Selanjutnya perumusan kembali masalah force majeure. Selanjutnya ganti rugi yang bagaimana yang paling cocok untuk kontak e-commerce. Selanjutnya masalah kontak berat, sebelah, dan kontrak baku. Lalu ada hukum yang berlaku dan pengadilan yang berwenang. Dalam hubungan dengan hukum mana yang berlaku dan pengadilan mana yang berwenang untuk kegiatan e-commerce ini, berlakulah prinsip-prinsip hukum sebagai berikut. Yang pertama, jika para pihak melakukan pilihan hukum choice of law dan atau pengadilan yang berwenang dalam kontraknya, maka hukum dan pengadilan yang dipilih tersebutlah yang berlaku. Yang kedua, jika terhadap bidang e-commerce yang sudah terdapat perjanjian internasional dan di negara yang bersangkutan berlaku perjanjian internasional tersebut, maka ketentuan dalam perjanjian internasional tersebutlah yang dianggap berlaku. Yang ketiga, jika tidak ada pilihan hukum dan atau pengadilan dan tidak ada pula perjanjian internasional, maka berlakulah prinsip-prinsip hukum perdata internasional dari kedua negara tersebut. Mungkin sekian pemaparan dari materi internet dan e-commerce. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.